Nit, Ya, udah. kok macet sih nih sinyal aku aku kamu sih. Udah. Nit, Kamu apa? Ini sinyal aku sinyal kamu. yang aku As. Hai, Ayo, assalamualaikum. yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, ma'am. How are you today? I'm fine, and you? Thank you. Thank you. Okay, before we start our class today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you. Before we start our class, I want to check your attendance today, and I want to call your name and please answer present if you're present. Okay. Okay, ma'am. Yeah. First, Anita Yusiani. Present, ma'am. Okay, thank you. Thank you for your attendance today. Okay, next. I want to give you the new material about narrative text. Kalian pernah dengar nggak apa itu teks naratif atau naratif teks? Belum, ma'am. Belum pernah. Belum pernah. Okay, I want to tell you, I want to explain about this material. Nah, sebelumnya kalian pernah nggak dengar cerita tentang kayak cerita Cinderella, Tangkuban Perahu, Snow White, Malin Kundang? Pernah, ma'am. Nah, there are kinds of similar stories, and we can call them narrative text. Jadi teks cerita-cerita yang di atas tadi, Cinderella, Tangkuban Perahu, Snow White, Malin Kundang itu adalah namanya teks naratif. Or narrative text. Nah, okay. I want to explain what is a narrative text. Jadi apa sih teks naratif itu? Teks naratif, a narrative text is part of genre. Narrative is the text which tells something. Another meaning, narrative is created by someone for telling the story. It is including into fiction story. The purpose of this text is to amuse or to entertain the readers and the listeners. Jadi, apa sih teks naratif itu? Teks naratif adalah bagian dari genre atau sebuah cerita. Atau kita bisa mengartikan kalau naratif itu menceritakan sesuatu atau dalam arti lain naratif ini tuh dibuat dari cerita seseorang untuk diceritakan ke para pembaca maupun pendengarnya. Jadi naratif teks ini itu biasanya termasuk dalam cerita fiksi. Dengan tujuannya teks ini tuh ditunjukkan kepada para pendengar dan para pembacanya. Nah, here structure of the narrative text. Jadi teks naratif ini tuh punya tiga struktur. Susunan ada di paragraf itu beda-beda. Biasanya di sini terdapat ada tiga struktur. And there are orientation, complication, resolution. Apa sih orientation? Orientation in this part, it will introduce the character in the story. It can be name, place, gesture.
It is usually occur in the first paragraph. Jadi orientation ini maksudnya ini itu orientation ini tuh ada di bagian paragraf pertama. Biasanya tuh menjelaskan tentang karakter dari sebuah cerita, kayak nama, tempat. Aku lagi ngerekam loh. Teman hanung ko nuto karam ko. Nah, di sini ada orientation tuh di bagian ini biasanya menjelaskan tentang karakter di sebuah cerita yang bisa kita lihat di sana tuh biasanya ada nama, tempat, dan biasanya itu berada di paragraf pertama. Dan kalau yang kedua ini ada complication. Apa itu complication? Complication itu it is increasing the problem. It can call climax of the story when the crisis is rising up. Jadi complication ini biasanya ada di bagian badan paragraf atau di bagian inti paragraf. Dan ini bisa menjelaskan, bisa inti ceritanya ada di communication ini, di bagian paragraf. Misalnya ada 3 paragraf, dan di bagian paragraf kedua ini, dia itu biasanya tuh isinya tuh tentang ceritanya itu, inti ceritanya tadi, atau klimaks dari sebuah cerita. Dan yang terakhir itu ada resolution. Resolution is time to solve the problem. It usually called an anticlimax. It means that the problem can be solved even bad or good ending. Jadi resolution ini atau disebut juga resolusi ini adalah dia biasanya di sini menjelaskan paragraf ini menjelaskan tentang suatu masalah pemecahan terhadap masalah baik ataupun entah gue dulu. Nah kan resolution tadi ini itu biasanya menjelaskan tentang pemecahan sebuah masalah atau di sini tuh bisa menjelaskan tentang happy ending atau bad ending gitu dari sebuah cerita. Nah, nah di sini kan udah dijelasin nih apa tadi pengertian dari naratif teks sama structure teks. Nah, di sini ada salah satu contoh teks naratif. Nah, can see together on this slide. Nah, jadi itu ada contoh teks naratif ini. Nah, di judulnya Snow White. Kalian mesti nggak asing kan sama apa itu teks naratif itu yang kayak misalnya cerita-cerita tadi yang aku bilang kayak saya bilang itu cerita, ada cerita fiksi, ada cerita legenda maupun fabel dan sebagainya. Nah, ini Snow White ini tuh masuknya ke teks naratif tadi. Coba kita lihat ya dari per paragraf tuh punya struktur yang berbeda-beda. Kayak dari paragraf pertama tadi ada orientation, paragraf 2 ada complication, dan yang ketiga tadi ada resolution. Ya, kalian bisa baca sendiri ya dalam hati karena di sini kan panjang banget nih teksnya. Nah, tadi kan yang aku saya mau menjelaskan tentang apa sih tadi teks orientasi itu tadi kan di situ menjelaskan nama, tempat gitu kan. Nah, nama tempat tadi itu bisa dilihat dari tadi yang di paragraf pertama ini ada kayak Once Upon a Time. Nah, dia kan menceritakan waktu, tempat juga, dan tokohnya tadi kan tokohnya di Snow White ini kan a little girl yang bernama Snow White. Nah, itu. Nah, yang di bagian complication-nya itu one day she heard her uncle and aunt talking about leaving Snow White. Nah, di sini tuh ngejelasin tadi yang inti dari ceritanya itu. Dan yang terakhir resolution. One drop said, if you wish you might live here with us, Snow White, and the 7 drop live happily ever after.
Nah, di sini kan ngejelasin tentang endingnya sebuah cerita ini tuh bahagia atau enggak. Di sini kan ngejelasinnya kan dia hidupnya bahagia setelah itu. Berarti kan happy ending kan. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, kalian masih bingung atau masih ada yang mau bertanya mengenai materi ini? Belum ada, Bu. Okay, thank you. I hope you understand with this material. And here one exercise for you. Jadi sini ada satu contoh soal. Coba kalian baca. Kalau kalian udah baca nanti bilang ya, karena di sini masih ada di slide selanjutnya, lanjutan ceritanya. Kita baca dalam hati aja. Finish, ma'am. Okay, thank you. And here the last paragraph. Finish, ma'am. Okay, thank you. After you read the story and please answer the question here. There are 5 questions. Please answer correctly. And Anita, please answer number 1 and number 3. This number 1. What is the genre of the book text? Number 1 is the text is narrative text. Yeah, right. The text is narrative text. And number 2. The real function of narrative text is to entertain or amuse the reader or of listener with a fictional story about a legend of coconut tree. Okay, and next, number 3. For number 3, orientation is first paragraph. Communication is second paragraph and third paragraph. Okay, good job. Thank you, Anita. Jadi tadi yang nomor pertama itu, jadi ini teks apa sih? Namanya itu yang teks yang di atas, jenis teks apa yang di atas tadi? Yang teks yang di atas tadi disebut itu teks naratif. Nah, tadi kita lihat lagi, sini ada 3 paragraf. Paragraf pertama tadi itu kita bisa sebut namanya, dalam struktur teks tadi itu, paragraf pertama namanya orientation. Dan yang paragraf kedua tadi namanya communication. Besok communication tuh di bagian body paragraf. Dan yang terakhir ini ada ya betul. Itu menjelaskan tentang problem atau pemecahan sebuah masalah di dalam tersebut dan menjelaskan tentang endingnya dari sebuah cerita tersebut. Nah, karena kalian udah bisa ngejawab tadi beberapa pertanyaan tadi, kalian masih ada yang bingung nggak mengenai materi ini? If you have any question, please raise your hand. And kalau misalnya kalian udah merasa paham, kita lanjut untuk review. Kita review lagi ya buat materinya. Nah, In the conclusion, the narrative text is narrative text is text that tells about something that is fiction and only in the form for essay for the writer only.
Jadi tadi udah dijelasin kan narrative text itu menjelaskan tentang teks yang mana menceritakan sebuah sesuatu maupun dia tuh biasanya di dalam teks di contohnya dari teks naratif tadi itu ada kayak cerita-cerita fiksi, fabel dan sebagainya. Contohnya seperti itu. Dan penggunaan tujuannya teks naratif ini biasanya tuh untuk entertaining, educating, telling, conveying the author's experience or untuk jadi tuh tujuannya untuk menampilkan, mengedukasi, menceritakan si pengalaman penulis ini terhadap kepada pembacanya maupun pendengarnya. Okay, do you understand? Yes, I understand. Okay, thank you. Okay, karena kalian udah paham mengenai materi ini, next week I will give you one exercise, one homework, and please make one story on your book about the narrative text, and please tell with your own with your voice in front of your friends. Jadi ceritain aja cerita yang kalian paham dari cerita yang sudah kalian baca, buku cerita maupun dari teks naratif lainnya, contoh kayak ya sumber dari sumber lainnya kan bisa cari di biasanya itu ada di toko buku, juga kalian bisa temukan buku-buku teks naratif tadi maupun di internet kan bisa temukan juga. Nanti kalian tulis di buku habis itu dan setelah itu kalian besok baca sendiri-sendiri sampaikan kepada teman kalian sesuai dengan kemampuan kalian itu. Okay, before we close our meeting, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your attendance, and don't forget to do your homework. If I have a mistake, I'm sorry if I have a mistake. And thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop minute.